Meta Historia kali ini akan membahas video terbaru dari Woko Channel dengan judul Kupatan. Masih seputar tema-tema lebaran nih ya. Meta Historia akan coba membahas video kali ini dari segi ilmu sejarah dan budayanya. Beberapa adegan menarik yang dapat kita bahas adalah saat Mukidi berurusan dengan batu bata merahnya. Menurut ahli sejarah, bata merah sudah digunakan sejak 7.000 tahun sebelum Masehi. Wow, dan prinsip pembuatannya tidak banyak berubah. Dilansir dari Brick Architecture, bata merah pertama kali ditemukan di Turki Selatan di lokasi pemukiman kuno sekitar kota Yeriko. Menurut Dr. Purnawan Basundoro SSM Hum, Dekan FIB UNER, masyarakat Majapahit sudah lebih maju dalam sisi konstruksi membangun bangunan struktur batu bata dengan membangun gapura, candi, petirtaan, dan bangunan lainnya. Di Sidoarjo misalnya ada Candi Pari, Candi Sumur, dan Candi Pamotan. Demikian pula di Mojokerto ada Gapura Wringin Lawang dan Gapura Bajang Ratu serta Candi Brau, juga petirtaan Candi Tikus. Ketupat atau kupat adalah hidangan khas Asia Tenggara maritim berbahan dasar beras yang dibungkus dengan pembungkus terbuat dari anyaman daun kelapa atau janur yang masih muda. Ketupat paling banyak ditemui pada saat perayaan Idul Fitri atau Lebaran ketika umat Islam merayakan berakhirnya bulan puasa. Ketupat pastinya menjadi salah satu menu makanan yang selalu ada setiap kali lebaran. Ketupat atau kupat disimbolkan dengan anyaman janur kuning yang berisi beras lalu dimasak. Susunya sing hati-hati toh Pak No. Oh, dia itu. Sampai saiki bakulan kupat toh Pak No. Kok bakulan kupat? Ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Sunan Kalijaga kepada masyarakat Jawa. Beliau membudayakan sebuah tradisi, yaitu setelah lebaran, masyarakat setempat menganyam ketupat dengan daun kelapa muda lalu diisi dengan beras. Namun, masyarakat Jawa sebelum kedatangan Islam, jauh sebelumnya Nusantara sudah akrab dengan hidangan yang bernama ketupat, atau tipat, atau apapun nama sebutannya. Bahkan, bukan tidak mungkin ketupat sudah ada sebelum asimilasi agama Hindu. Di Pulau Bali, tipat juga sering dipersembahkan sebagai sesajian upacara. Mereka menggabungkan antara agama Hindu dan budaya Jawa. Daun kulit kelapa yang masih muda dibentuk beraneka ragam yang melambangkan simbol ritual acara sembahyangan yang memiliki makna filosofis mendalam untuk jagat mikrokosmik dan makrokosmik. Ya, leleng ini kan seperti dripping toh. Utamakan keselamatan penumpang. Penumpang toh keselamatan orang lain loh. Kok geding aku. Menurut Haji De Graaf dalam Malay Annual, ketupat merupakan simbol perayaan Hari Raya Islam pada masa pemerintahan Demak yang dipimpin Raden Patah awal abad ke-15. De Graaf menduga kulit ketupat yang terbuat dari janur berfungsi untuk menunjukkan identitas budaya pesisiran yang ditumbuhi banyak pohon kelapa. Warna kuning pada janur dimaknai oleh De Graaf sebagai upaya masyarakat pesisir Jawa untuk membedakan warna hijau dari Timur Tengah dan merah dari Asia Timur. Demak adalah kerajaan Islam pertama di Jawa
yang membangun kekuatan politik dan penyiaran agama Islam dengan dukungan Wali Songo. Ketika menyebarkan Islam ke pedalaman, Wali Songo melakukan pendekatan budaya agraris. Tempat unsur keramat dan berkah sangatlah penting untuk melanggengkan kehidupan. Disinilah pentingnya akulturasi. Raden Mas Sahid, anggota Wali Songo yang sohor dengan panggilan Sunan Kalijaga, lalu memperkenalkan dan memasukkan ketupat, simbol yang sebelumnya sudah dikenal masyarakat dalam perayaan Lebaran Ketupat. Perayaan yang dilaksanakan pada tanggal 8 Syawal atau sepekan setelah Hari Raya Idul Fitri dan 6 hari berpuasa Syawal. Lebaran Ketupat sendiri diangkat dari tradisi pemujaan Dewi Sri, Dewi Pertanian dan Kesuburan, pelindung kelahiran dan kehidupan, kekayaan dan kemakmuran. Ia dewi tertinggi dan terpenting bagi masyarakat agraris. Ia dimuliakan sejak masa kerajaan kuno seperti Majapahit dan Pajajaran. Dalam pengubahan sesuaian itu terjadi desakralisasi dan demitologisasi. Dewi Sri tak lagi dipuja sebagai dewa padi atau kesuburan, tapi hanya dijadikan lambang yang direpresentasikan dalam bentuk ketupat yang bermakna ucapan syukur kepada Tuhan. Dewi Sri tetap dihormati dan dimuliakan oleh masyarakat Jawa, Sunda, dan Bali. Beberapa keraton di Indonesia seperti Cirebon, Ubud, Surakarta, dan Yogyakarta tetap melestarikan tradisi ini. Sebagai contoh, upacara selamatan atau syukuran panen di Jawa disebut sekaten atau grebek mulut, yang juga berbarengan dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Dalam upacara ritual semacam itu, ketupat menjadi bagian dari sesaji. Hal sama juga terjadi dalam upacara adat di Bali. Di masyarakat Jawa, ketupat sering digantung di atas pintu masuk rumah sebagai semacam jimat atau penolak bala. Ketupat juga bukan sekedar makanan yang disajikan untuk menjamu para tamu pada Hari Raya Idul Fitri maupun merayakan genapnya 6 hari berpuasa Sunnah Syawal. Sebagian masyarakat Jawa memaknai rumitnya membuat anyaman ketupat dari janur sebagai bungkus beras, mencerminkan kesalahan manusia. Warna putih ketupat ketika dibelah melambangkan kebersihan setelah bermaaf-maafan. Butiran beras yang dibungkus dalam janur merupakan simbol kebersamaan dan kemakmuran. Penggunaan janur sebagai kemasan pun memiliki makna tersembunyi. Janur dalam bahasa Arab yang berasal dari kata Ja'a al-nur bermakna telah datang cahaya. Sedangkan masyarakat Jawa mengartikan janur dengan sejatine nur atau cahaya. Dalam arti lebih luas, berarti keadaan suci manusia setelah mendapatkan pencerahan cahaya selama bulan Ramadan. Gue pengen roh maknane kupat. Kupat ini maknane ngene nuli. Kudu gelem ngaku lepat kanthi lelaku papat. Lelaku papat itu aku bukan melakunya gitu, Bang. Terserah. Bar mlaku neng kuburan, bar mlaku neng penjara rapopo. Bocah kok panggah kuwuk to. Sing dimaksud lelaku papat kuwi lebaran, luberan, leburan lan laburan. Genah. Kita disuguhkan adegan menarik di mana saat Mbah Karso menyeramai Penyok tentang makna dan arti kata kupat dan lebaran. Kupat juga dapat diartikan sebagai laku papat, yang menjadi simbol dari 4 segi dari ketupat. Laku papat yaitu 4 tindakan yang terdiri dari lebaran, luberan, leburan, dan laburan. Maksud dari 4 tindakan tersebut antara lain lebaran, yaitu suatu tindakan yang berarti telah selesai yang diambil dari kata lebar, selesai dalam menjalani ibadah puasa dan diperbolehkan untuk menikmati makanan. Luberan berarti meluber, simbol melakukan sedekah dengan ikhlas bagaikan air yang berlimpah atau meluber dari wadahnya.
Oleh karena itu, tradisi membagikan THR atau sedekah di Hari Raya Idul Fitri menjadi kebiasaan umat Islam di Indonesia. Leburan berarti lebur atau habis. Maksudnya adalah agar saling memaafkan dosa-dosa yang telah dilakukan, sehingga segala kesalahan yang telah dilakukan menjadi suci bagi anak yang baru lahir. Laburan berarti bersih putih, berasal dari kata labur atau kabur. Harapan setelah melakukan leburan selalu menjaga kebersihan hati yang suci, selalu menjaga perilaku agar tidak mengotori hati yang telah suci. Episode Woko Channel kali ini sangat menarik. Apalagi banyak sekali terkandung makna filosofis dari ajaran ilmu hidup orang Jawa. Sukses selalu Woko Channel, salam sejarah.